Zafrans, pernah nggak ada di posisi ngejar karir atau pekerjaan impian? Nah, ketika dapet tapi ternyata gajinya separuh dari gaji yang sekarang. Padahal kondisinya lagi banyak kebutuhan, misal mau nikah atau beli rumah. Atau jangan-jangan Zafrans lagi di posisi ini sekarang? Kalau iya, nonton video ini sampai habis ya. Halo Zafrans, selamat datang lagi di Zafinance TV. Saya Nabila, host di Zafinance. Melangsungkan pernikahan, punya rumah tinggal sendiri menjadi impian semua orang. Nah, Pops Klinik kali ini Zafinance dapat curhatan nih dari salah satu CPNS yang katanya mau nikah. Tapi masalahnya penghasilan bulanan jadi berkurang separuhnya dari gaji sebelumnya. Hai Zafinance, salam kenal. Saya Nori, umur saya 29 tahun dan saat ini saya tinggal di Purwakarta. Setelah beberapa tahun aku mengabdi sebagai karyawan swasta, alhamdulillah tahun ini aku keterima nih di CPNS. Rencananya bulan depan aku mau resign karena kebijakan dari kantor aku memberikan waktu sampai bulan ini aja. Walaupun sebenarnya aku juga masih nunggu sih SK aku turun. Nah, setelah resign nanti, aku akan menerima BPJS Ketenagakerjaan sebesar 20 juta rupiah yang bisa dicairkan. Nah, rencananya ini bakalan jadi pegangan aku sih ketika aku udah resign nanti, karena aku sendiri belum dapat infonya nih kapan SK tersebut akan turun. Dan yang membuat aku bingung, aku tuh rencananya mau nikah nih sama pasangan aku tahun ini. Nah, selain nikah, aku juga pengen punya rumah tinggal, dan sementara aku tuh lagi mikir kondisinya ketika aku nanti pindah ke CPNS, pendapatan yang aku terima mungkin sekitar 2.300.000 rupiah. Nah, jumlah tersebut itu kurang dari setengah gaji yang aku terima saat ini sebagai karyawan swasta. Gaji per bulan saya saat ini 5.200.000 rupiah dan kondisinya saya tidak punya tanggungan. Pengeluaran per bulan saya 3.850.000 dan masih ada cicilan yang harus dibayar 500.000 per bulan. Kalau di total sekitar 4.350.000 rupiah. Jadi free cash flow setiap bulannya ada 850.000 rupiah. Aset kas dan liquid di tabungan ada 62 juta rupiah, untuk aset investasi ada logam mulia 25 gram, dan terakhir untuk aset konsumtif ada motor senilai 5 juta rupiah dan emas perhiasan 15 gram. Nah, kondisi keuangan saat ini sudah sehat belum ya? Dan dengan adanya perubahan pendapatan serta rencana untuk menikah dan punya rumah, kira-kira langkah apa aja ya yang perlu saya lakukan? Terima kasih Zafinance. Nah, kalau Zafrans punya masalah finansial yang sama atau yang lain yang lebih complicated lagi, sekarang kamu bisa melakukan one-on-one consultation dengan konsultan profesional dari Zafinance. Zafrans bisa langsung klik link yang ada di bio Instagram Zafinance atau klik link yang ada di description box di bawah. Nah, kembali lagi ke curhatannya Mbak Nori. Tadi secara keseluruhan kondisi finansialnya Mbak Nori ini udah sehat kok. Tapi seperti biasa nih di Zafinance nggak akan pernah capek ngingetin untuk nyiapin dana darurat. Untuk case-nya Mbak Nori yang nggak punya tanggungan, kebutuhan dana daruratnya 6 kali pengeluaran per bulan. Artinya 6 kali 3.850.000, berarti Mbak Nori harus punya dana darurat 23,1 juta. Tadi kan ada 62 juta nih di tabungannya Mbak Nori. Alokasikan sebesar 24 juta untuk dana darurat. Nanti kalau ada perubahan di pengeluaran jangan lupa disesuaikan lagi. Jangan lupa untuk taruh minimal 3 kali pengeluaran di rekening tabungan terpisah. Selebihnya bisa di deposito atau reksadana pasar uang. Selanjutnya, untuk masalah pemasukan yang berkurang. Karena sudah tidak memungkinkan untuk menunda resign dari kantor, maka Mbak Nori perlu melakukan penyesuaian. Buat anggaran baru dengan perhitungan penghasilan yang baru. Lalu, adaptasi dengan anggaran baru tersebut. Kemudian, selisih penghasilan sepenuhnya bisa dialokasikan ke post saving. Untuk biaya nikah, sesuaikan budgetnya sama dana yang terkumpul ya. Jangan sampai berutang demi memenuhi kebutuhan menikah. Alokasikan sebagian tabungan dan sisihkan penghasilan bulanan maupun bonus tahunan. Kalau ada, ke reksadana pasar uang.
Terakhir, kalau mau membeli rumah, pertama tentukan terlebih dahulu anggaran dan kapan akan membeli rumah tersebut. Lalu sesuaikan instrumen investasinya dengan kapan tujuan tersebut ingin dicapai. Bila pembeliannya dengan pinjaman, cicilan maksimal 30% dari penghasilan bulanan ya. Nah, saat ini Mbak Nori bisa fokus mengumpulkan DP dengan menyisihkan penghasilan bulanan dan tahunan, pisahkan dari rekening tujuan keuangan lainnya. Friends, namanya hidup pasti dinamis dan kita memang harus mau berdamai dan beradaptasi dengan perubahan, termasuk perubahan dalam segi finansial. Berkurangnya pemasukan jangan jadi pemata semangat untuk mencapai tujuan keuangan Friends. Itu kenapa evaluasi pemasukan dan pengeluaran secara berkala itu penting banget. Nah, aku mau ngingetin lagi buat Friends yang mau mengkonsultasikan masalah keuangannya ke Finance, bisa juga ikutan one-on-one financial consultation. Kalau mau informasi lebih lanjut lagi, Friends bisa DM ke Instagram @zafinance atau ke website Finance, dan bisa juga klik link yang ada di description box. Pops Klinik kali ini sampai di sini dulu. Semoga apa yang sudah dijelaskan bisa membantu Mbak Nori dan Friends yang punya permasalahan yang sama. Jangan lupa share, like, dan nyalain notifikasinya supaya gak ketinggalan video terbaru dari Finance TV. Saya Nabila, pamit dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!